Ini saatnya kami akan bersuka cita karena Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap bersuka cita bagi Tuhan? Di nama Tuhan. Haleluya. Mungkin sama-sama saudara. bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Amin. Kita lebih semangat lagi ya untuk memuji Tuhan. Ya, kita harus gandul Gusti, saudara, karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Amin.
mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Di saatnya kami mau mendengarkan firman. Engkau telah memanggil dan memilih setiap kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami pertahankan iman kami sampai akhir, bahwa sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Beri kekuatan iman pada setiap kami melangkah Tuhan untuk menjalani hidup ini. Seringkali kami melihat di sekitar kami, masa depan kami, apa yang kami dengar lewat berita-berita di sekeliling kami menakutkan kami. Kami perlu Tuhan tuntunan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu, dan aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya berharap kepada-Mu. Dan rancangan-Mu adalah damai sejahtera Tuhan, bukan rancangan kecelakaan bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau. Dan Engkau juga ikut berperkara dalam segala sesuatu apapun yang terjadi, karena Tuhanku ajaib Allah yang besar. Amen. Terima kasih Bapa, kami mau rindu mendengar sebagian firman-Mu. Bila firman-Mu meneguhkan umat yang setiap kami pulang tidak sama dengan kami datang. Sukacita kemenangan, iman yang kuat baru di dalam nama Yesus ada di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Pak Gembala, Pak Andreas. Ya, saya diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini kembali. Sudah lama ya saya tidak melayani, dan sudah terjadwal sudah lama sekali Pak Andreas ingin saya melayani.
bahkan ini pun mau tergeser akhirnya nggak jadi. Ya, untuk waktu yang diberikan kepada kami, dan saya sebenarnya harusnya rindu melayani bersama tim. Kalau tim saya dalam lengkap saudara bisa 20 sampai 25 ya, dan kebetulan kita hari ini belum bisa, hanya tim kecil ya, hanya 3-4 orang aja. Kalau tim lengkap ini ada yang core, ada yang musik ya, ada yang WL ya, saudara. Itu nanti lain kali saya pasti akan datang lagi ya. Kita akan bersama-sama bertemu lagi kalau Tuhan mengizinkan. Perkenalkan saya yang belum kenal, nama saya Pak Atim. Ini saya tim Sion Ministry dari Surabaya. Ini kita berempat saja, suami istri. Saya istri 1, anak 3, kami cucu 3 ya. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu dalam hal ini. Saya serahkan sisa waktu saya untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Amen. Untuk setia terus kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Ini kan jam 10 kurang 20 ya, berarti setengah 10 lebih 10. Kalau firmannya 2 jam berarti jam 12 ya. Siap? Siap. Saya yang tidak siap. Ya, hari ini saya akan belajar tentang iman, saudara. Ada kuasa di dalam iman. Amin ya. Amin. Karena Tuhan sendiri itu mencari setiap kita itu bukan orang yang berduit, orang yang punya power segalanya, jabatan enggak. Tuhan mencari orang yang beriman. Adakah orang di bumi, orang yang beriman saat Tuhan datang? Ya, Tuhan berkata di dalam Lukas, adakah saat anak manusia datang didapati iman? Iman itu sulit. Iman harus kita pertahankan. Nah, iman itu perjalanannya ada. Pertama adalah iman keselamatan. Ya, saudara, Efesus 2 ayat 8, oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, tapi oleh kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi oleh iman kita diselamatkan. Efesus 2:8 ya. Jadi itu adalah pintu untuk kita percaya kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin saudara dan saya ada di sini. Pertama kali kita itu orang Kristen adalah iman keselamatan. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, di situ adalah iman awal pertobatan, iman keselamatan, dan itu gratis ya. Tidak usah bayar, hanya percaya. Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hanya percaya dan mengaku kita diselamatkan. Tapi kalau setelah kita mengaku, percaya, kita mati, kita selamat, saudara. Tapi kalau kita mengaku, kita percaya, kita masih hidup, itu ada harganya. Ada harganya. Untuk berjalan iman itu ada harganya. Iman keselamatan, habis itu apa? Iman di dalam Tuhan adalah iman perjanjian kegenapan akan semua janji Tuhan. Habis itu adalah iman peperangan. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang iman penggenapan janji Tuhan. Bagaimana kita memperoleh keajaiban, kuasa, mujizat di dalam beriman. Kalau keselamatan kita hanya mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, iman sudah diselamatkan. Tapi untuk menerima mujizat, menerima janji Tuhan, kita harus membuka lebih lagi. Untuk hal kesana tidak gampang. Ya, iman itu perlu dinyatakan dan dibuktikan. Kita akan belajar sama-sama tentang iman, di mana kita akan belajar tentang Bartimeus ya. Kuasa iman kita akan baca di dalam kita sama-sama baca di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya
bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin ia seru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggilah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Terus ayat yang 50. 1, 2, 3. Lalu dia menegakkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi menghadap Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara ya, Bartimius yang diceritakan di sini ada juga di Lukas. Ini adalah seorang pengemis buta yang setiap hari dia duduk di pinggir jalan di gerbang Yeriko meminta-minta sedekah. Dan pada saat Yesus datang bersama dengan murid-muridnya, waktu Yesus lewat, Bartimius bertanya, ada apa? Siapa yang datang pada hari ini? Orang itu mengatakan, Yesus orang Nazaret lewat. Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan orang yang di sekelilingnya menegur, menyuruhnya diam. Tetapi Bartimius justru berteriak semakin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kita akan belajar tentang Bartimius sama-sama. Bagaimana Bartimius ini? Dia adalah orang yang setiap harinya meminta-minta dan dia ingin menerima mujizat. Dan waktu dia mengerti, dia tahu bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang lewat dan mendengar dia bahwa siapa orang itu, Yesus orang Nazaret, Bartimius percaya. Apa yang didengarnya dia percaya. Kalau dia tidak percaya, tidak mungkin dia memanggil Yesus. Dia tidak mungkin memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia percaya apa yang didengarnya. Dia sudah mendengar beberapa kali, mungkin dari teman-temannya, mungkin dari orang sekitarnya, bahwa Yesus penuh mujizat, Yesus penuh kuasa, bahwa Yesus di mana ada, Yesus di mana dia ada, mujizat pasti terjadi. Dia dengar dari beberapa orang, mungkin dia waktu sesama orang pengemis, dia ngerumpi, mungkin dari orang sebelahnya, dari temannya, bahwa di sana loh ada Yesus, di sana loh kita dengar nama Yesus. Dan Bartimius ini percaya. Waktu didengar bahwa Yesus lewat, dia memanggil. Kalau dia tidak percaya, tidak mungkin dia memanggil Yesus. Banyak orang Kristen di sekitar kita mendengar firman tapi nggak percaya. Banyak orang-orang Kristen di sini, ya, dia membaca firman tidak percaya bahwa firman itu iya dan amin. Apa yang didengar dipercayai pasti terjadi, amin. Dan Bartimius percaya siapa Yesus, dan itu ada harga. Kalau saudara dan saya percaya Yesus anak Daud itu penuh kuasa, apa yang kau imani itu pasti terjadi. Seperti Bartimius yang dia melihat Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Memang dia punya masalah, tapi dia tahu bahwa masalah itu pasti terjadi dan itu ada jawabannya. Setiap kita pun ada masalah. Dia punya masalah. Selain dia buta, dia pengemis, mungkin dia perlu uang, dia perlu tempat tinggal.
dia perlu tempat tinggal, perlu uang, dia perlu mujizat. Benar nggak? Orang pengemis apa yang dibutuhkan? Dia pasti perlu tempat tinggal. Dia pasti perlu penerimaan dari orang di sekitarnya. Pasti dia perlu uang. Dan dia apa? Kalau dia timpang pasti dia pingin berjalan. Kalau dia buta pasti dia pingin melihat. Itu pasti. Dia perlu. Dan dia mendengar ada sesuatu nama yang sanggup untuk menyembuhkan. Dan dia percaya. Setiap kita selama hidup seperti Bartimius. Mungkin masalahmu tidak seperti dia. Mungkin masalahmu tidak seperti Bartimius. Dia buta, ingin disembuhkan, ingin dijalurkan. Mungkin hari ini ada masalah ekonomi dalam hidupmu, dalam masa depanmu, dalam pekerjaanmu. Setiap kita tidak terlepas orang hidup dari masalah. Bisa beragam masalah yang ada di dalam kita. Mungkin penyakit, mungkin kegagalan, mungkin perlakuan buruk terhadap kita, mungkin orang-orang lain di sekitar kita. Mungkin seperti itu. Hidup tidak ada selamanya itu lancar selama kita ada. Pasti ada gelombang, ada masalah. Tidak selamanya hidup itu bertabur cahaya. Pasti suatu saat cahaya itu kadang-kala bisa pudar. Orang sesehat apapun pasti bisa sakit. Orang olahraga kayak apapun pasti suatu saat mengalami sesuatu masalah dalam hidup. Semua orang hidup pasti masalah. Ada masalah. Begitu juga hidup kita. Semulus apapun hidupmu dan hidup kita, sekaya apapun hidup kita, sekuat apapun jabatan kita, pasti masalah pasti ada. Pasti ada. Orang punya perusahaan banyak, masalahnya apa? Karyawannya. Bagaimana dia cara bayari gajinya? Bagaimana kalau orang karyawannya protes pasti ada masalah. Hidup kadang-kadang bagaimana anak saya kok belum dapat jodoh? Masalah. Masalah. Bagaimana? Masalah. Tinggal kita bagaimana meletakkan masalah itu. Apakah kita mempercayai seperti Bartimius, percaya dan memanggil Yesus? Saudara, dia percaya dan memanggil Yesus. Pertama apa? Iman datang dari pendengaran. Dia mendengar. Ketika didengarnya bahwa Yesus lewat, ayat 47, maka dia memanggil siapa Yesus itu. Bartimius mendengar siapa Yesus. Dia tanpa ragu, dia memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, iman kita datang dari pendengar. Saat saudara dan saya hari ini beribadah mendengar firman Tuhan, iman kita itu dicas, disterek kalau ibarat aki itu, saudara. Saat saudara membaca, saudara mendengar, imanmu itu hidup. Saat saudara mempercayai firman, imanmu itu bangkit. Saudara melakukan firman, imanmu akan mendatangkan mujizat. Waktu saudara mendengar, saudara membaca, imanmu itu bangkit. Bangkit, oh iya, bangkit. Karena tahu bahwa firman itu ya dan amin. Dan firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus. Apa yang saudara baca itu di dalam Alkitab, itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan firman itu adalah Yesus. Kalau saudara percayakan firman, membaca firman itu, dan saudara mengimani firman itu, saudara juga imanmu akan hidup. Di dalam apa ada hidup? Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Yesus, di dalam firman ada hidup. Saat saudara percaya firman, imanmu hidup, imanmu hidup. Dan saat saudara mempraktekkan, imanmu bangkit dan menimbulkan mujizat. Itu yang terjadi, saudara. Banyak orang Kristen mengalami masalah, dia tidak percaya. Apa mungkin ya Tuhan? Utangku banyak, masalahku akeh, masa depanku rasanya nggak mungkin. Apa mungkin Tuhan? Nggak mungkin rasanya. Tapi kalau saudara percaya siapakah Yesus itu yang dipercayai Bartimius, dialah yang sanggup membelah laut. Dia yang sanggup berjalan di atas
air. Adakah nabi seperti dia? Adakah Tuhan seperti dia yang membangkitkan orang mati? Yang orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa bangkit. Tidak ada. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang menciptakan segala alam isi semesta, dan hidup kita ada di tangannya. Amin. Hidupmu ada di tangannya. Percaya Yesus. Pertama, dia iman datang dari pendengaran. Yang berikutnya adalah di sini dikatakan iman yang tidak pantang menyerah. Meskipun banyak orang memanggil, jangan berseru, jangan berisi, tapi dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tak menyerah. Kalau saudara beriman kepada Tuhan, ada tantangan, bagaimana imanmu? Jangan ke gereja. Apakah saudara ikut harus menyerah? Jangan percaya Yesus, percuma saudara percaya Yesus. Toh masalahmu tetap ada. Apakah saudara menyerah? Bartimeus tidak menyerah. Dia tetap berseru memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia percaya dan dia beriman. Apa artinya? Dia memanggil, berarti apa? Dia berseru, berarti apa? Dia juga berdoa, karena perkataan adalah doa. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia menyatakan imannya. Kalau hari ini saudara mengalami sesuatu, berserulah kepada Tuhan, jangan menyerah. Meskipun banyak halangan, orang di sekitarmu, mungkin masalahmu banyak, mungkin pergumulanmu sulit untuk dilepaskan, mungkin sulit untuk dicari jalan keluar, tapi jangan menyerah. Berseru, panggil Yesus, panggil Yesus. Saat saudara memanggil, berseru terus kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan meresponi. Tuhan meresponi. Orang yang beriman sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan itu meresponi. Saat dia pantang menyerah, mencari Tuhan, Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku. Dia berseru, dia berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong masa depanku, Tuhan tolong pekerjaanku, Tuhan tolong masalahku. Kalau saudara tanpa menyerah terus berseru dengan iman, pasti saatnya Tuhan akan datang dan Tuhan menjawab seruan. Amin. Amin. Itu terjadi. Berserulah padaku pada waktu kesesakan, dan aku akan menjawab engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Itu firman Tuhan berkata, berserulah padaku pada waktu kesesakan. Jadi kalau saudara dan saya ada sesuatu hari ini, berseru, panggil nama Tuhan, dan Dia akan memenuhi segala sesuatunya atas hidup. Amin. Apapun yang saudara butuhkan, Tuhan sanggup untuk menjawabnya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Anakku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Anakku akan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan.
menjadi orang Kristen dan percaya Alkitab tidak berarti saudara terus bebas masalah. Pasti. Tapi bagaimana imanmu? Apa saudara tetap tidak pantang menyerah, tetap percaya akan kuasa Tuhan? Kuasa perkataan itu benar-benar terjadi kalau saudara mengucapkan dengan sungguh-sungguh, Yesus kasihanilah aku. Yesus. Doa itu adalah perkataan. Apa yang diperkatakan Bartimius, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ada orang yang serius yang lagi memanggil aku, ada orang yang serius lagi membutuhkan pertolonganku, Tuhan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi semua orang. Kita semua tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang saudara ucapkan setiap harinya? Apa doamu setelah tidak dijawab, saudara wes gak doa-doanan? Perkataan kita setelah kita tidak dijawab, wes tidak doa-doanan. Jangan. Tuhan berkata, Matius 7:7, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu doa. Minta, cari, ketuk. Matius 7:7. Bahkan Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kalau saudara berdoa penuh kepercayaan, penuh iman, kamu pasti menerimanya. Itu jadi Tuhan. Kalau saudara dan saya berdoa dengan penuh iman, Tuhan tahu seberapa kebutuhan dan iman. Kalau saudara hari ini keuanganmu mungkin lagi tidak baik, pekerjaanmu mungkin tidak ada harapan, jangan berkatakan mati aku. Berkatakan aku diberkati dan menjadi berkat. Aku diberkati dan jadi berkat. Meskipun itu belum kau lihat. Bartimius belum melihat mujizat, tapi dia berseru dan percaya, tak pantang menyerah. Kalau saudara hari ini kesehatanmu terganggu, mungkin saudara punya pergumulan tentang penyakitmu, katakan, Tuhan, aku percaya dengan kuasa bilurmu, aku sudah sembuh. Meskipun saudara belum sembuh. Bartimius belum melihat, tapi dia percaya bahwa dia waktu berseru, dia akan melihat. Kalau saudara hari ini mengalami sesuatu di dalam hidupmu, jangan pernah menyerah, terus berseru, manggil nama Tuhan. Karena apa yang kau doakan, apa yang kau ucapkan, Tuhan merespon sesuai dengan ucapan. Amin. Bilangan 14:28. Katakanlah kepada mereka, Tuhan berbicara kepada orang Israel. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, bahwasanya seperti apa yang kau ucapkan, engkau katakan, itu yang akan terjadi atas hidupnya. Bilangan 14:28 boleh diambil. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, bahwa seperti apa yang kau ucapkan atau engkau katakan, itu yang akan terjadi atas hidupmu. Kalau saudara percaya kepada Yesus dan saudara percaya dengan iman yang sungguh-sungguh, itu yang terjadi. Meskipun hari ini saudara belum melihat, jangan pernah menyerah. Katakan kepada mereka. Jadi apa? Tuhan tidak mau dipermalukan bahwa apa yang diucapkan itu pasti terjadi. Amin. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demi
akan terjadi kalau saudara penuh iman. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang bersandar berharap kepada Dia. Orang yang ikut Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Tidak akan pernah dipermalukan. Roma 11:11. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Dia, orang yang percaya kepada Dia. Kalau saudara percaya kepada Dia, pasti apa yang menjadi doamu Tuhan akan menggenapi. Amin. Yes, amin. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya ikut Tuhan, selama ini tidak pernah saya dipermalukan. Apa yang sebenarnya kebutuhan saya doakan. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum, tapi saya percaya bahwa Yesusku tidak pernah berubah. Kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Amin. Ibrani 13:8. Tuhan tidak berubah, kuasanya tetap sama. Dan apabila Dia berfirman, semua tergenapi. Yes. Kalau Dia berucap, kalau saudara mengimani apa yang saudara baca di dalam Alkitab, saudara imani, saudara percaya, itu yang terjadi. Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan Dia berfirman dan tidak melakukannya? Masakan Dia berbicara dan tidak menepatinya? Kalau manusia boleh berbohong, tapi Tuhan apa yang diucapkan semuanya terjadi. Yes, amin. Meskipun itu mustahil. Allah bukan manusia. Bilangan 23:19. Saudara saya, ayo hari ini jangan pernah menyerah akan hidup. Yang ketiga, kita akan belajar sama-sama tentang iman yang dijawab Tuhan. Iman yang dijawab Tuhan. Saudara dan saya ingin menerima jawaban dari Tuhan. Amin. Amin. Setelah Bartimeus berseru, apa dikatakan? Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ayat 49. Panggillah dia. Berarti Tuhan merespon. Dan saudara berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan juga akan merespon doamu. Kalau saudara beriman. Dan Dia bertanya, ayat yang ke-51, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Kenapa Tuhan masih bertanya? Tuhan katanya mau tahu. Kenapa Tuhan bertanya? Apa yang aku harus berbuat bagimu? Hei Bartimeus, Dia tanya. Tuhan mau tahu kenapa Dia tanya. Kenapa Dia tanya? Karena Tuhan mau tahu, tapi Dia ingin apa yang keluar dari mulutmu diketahui oleh semua orang. Bahwa doa harus diucapkan. Yes. Doa harus diucapkan. Mintalah, ucapkan. Tuhan tahu, tapi Dia bertanya, apa yang harus aku berbuat untukmu Bartimeus? Harusnya Tuhan langsung aja dicelingkan. Tapi Tuhan ingin semua orang bersaksi bahwa Bartimeus mengucapkan kerinduannya, keinginannya apa? Rabuni, Tuhan, aku ingin melihat. Tuhan ingin apa yang kau doakan, ucapkan supaya alam roh tahu bahwa Tuhan mengetahui, dan alam roh juga menjadi saksi bahwa doamu itu yang dijawab Tuhan. Itu mereka semua tahu. Karena apa? Iblis tidak mengetahui pikiran kita. Dia hanya memasukkan pikiran, tapi tidak pernah membaca pikiran manusia. Dan iblis tidak tahu apa yang terjadi atas setiap kita, pikiran kita. Tapi Tuhan itu tahu, saudara. Tuhan itu tahu sampai detail pikiran. Makanya Tuhan itu maha kuasa. Makanya Tuhan ingin ucapkan supaya iblis alam roh juga tahu bahwa apa yang kau ucapkan itu loh, anakku. Hari ini
mengatakan apa? Dia ingin disembuhkan. Kenapa Tuhan berkata, apa yang harus aku berbuat? Langsung aja sembuhkan. Tuhan tahu, tapi tetap Tuhan tanya, supaya apa? Keluar dari mulutmu pengakuan. Pengakuan. Tuhan, aku perlu Tuhan, keuangan ini dijawab. Wis Tuhan, Engkau yang Maha Tahu Tuhan. Wis pokoknya kebutuhanku aku serahkan kepadamu, tidak akan dijawab. Tuhan Maha Tahu. Tapi Dia juga tidak mau segala kebutuhanmu, keinginanmu tanpa kau ucapkan langsung aja. Tidak. Ada kalanya saudara harus mengucapkan, Tuhan, bulan depan aku bayar sekian, tidak punya uang. Anakku Tuhan perlu begini Tuhan, ucapkan. Wes pokoknya lah Tuhan tahu, wes gak perlu doa, Tuhan tahu, kau Maha tahu. Memang saudara, Tuhan Maha tahu. Tapi ucapan kita itu yang akan menjadi saksi bahwa ucapanmu itu menjadi materai atas apa yang dijadikan Tuhan, menjadi label bahwa kuasa jahat juga tahu anakku ini memerlukan dan aku berhak untuk menjawabnya. Saudara, hari ini apakah Tuhan juga berkata kepada kita, apa yang aku dapat berbuat bagimu? Hei anakku, jemaat GNP kasih karunia, apa yang aku bisa berbuat? Ucapkan. Ucapkan. Dan jawaban Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Jawaban Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tepat datang pada waktunya. Dan Dia sanggup mengabaikan orang-orang yang menurut akal manusia tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah segalanya mungkin. Saya punya kesaksian juga, banyak sekali kesaksian saya. Saya pernah mengalami sakit jantung, saudara. Sakit jantung, di mana saya waktu itu ada COVID, dan di situ COVID itu sakit jantung prosesnya lama karena yang diperiksa adalah orang yang ada batasnya, tidak semua butuhkan gitu. Karena saya mau ngirit pakai BPJS, perjalanannya lama saudara. Dari puskesmas sampai dokter Stomo itu butuh waktu berbulan-bulan. Akhirnya setelah treatment saya dikatakan, Pak, jantungmu bermasalah, harus pasang ring. Kapan dong? 2-3 bulan saya panggil, karena apa? Harus antri, tidak bisa seperti hari normal karena ini COVID. Oh iya dok, waktu saya menunggu, anak saya percaya, istri saya percaya, Pak iso operasi Pak, pasang ring. Pak Bambang pasang ring mati, di rumah pasang ring meleset itu apa? Akhirnya menyumbat, tidak jadi sembuh, apa? Dibawa ke Singapura. Habisnya ratusan juta gara-gara salah pasang ring. Ada yang pasang ring 1, ada yang pasang ring 2, sekali pasang. Dan saya itu dibilang anak saya, tidak usah Pak, kita minta mujizat Tuhan. Saya doa sungguh, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tidak berubah. Aku mohon belas kasihan-Mu, dalam nama Yesus aku sembuh, aku tidak pasang ring. Saya terinspirasi dengan doanya Jules Estienne. Jules Estienne itu ibunya divonis kanker stadium 4. Dia nggak tahu setelah dia merasa sakit, dia didiagnosa di lab stadium 4. Jules Estienne berkata, apa ini? Waduh, kalau orang tidak percaya Tuhan, hancur kan? Stadium 4 itu sudah parah, tinggal menunggu ajal, dan dikatakan ibumu tinggal menunggu waktu 3 bulan lagi, dan harus kemo dan harus
perawatan khusus. Apa yang dikatakan? Ibunya tidak menyerah. Dia berkatakan, Mazmur 118 ayat 17, aku tidak mati, tetapi hidup. Itu dikatakan, ditempelkan di kamar mandi, ditempelkan di dapur, ditempelkan di tempat ruang tamu. Aku tidak mati, aku hidup. Terus ditempelkan 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Dia ucapkan apa yang dia temui, dia perkatakan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh, aku tidak mati, aku hidup. Dan apa yang terjadi? Lewat waktu yang ditentukan Joel Osteen, waktu diperiksa, benar-benar mujizat, kanker hilang. Amin. Hilang. Respon iman itu percaya, itu terjadi kalau saudara sungguh-sungguh. Dan saya waktu kena jantung, saya berdoa, Tuhan, aku tidak mau mati. Aku berkatakan iman, aku tidak operasi. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dipanggillah saya 2 bulan dan saya harus evaluasi 3 hari, saudara, untuk didiagnosa. Saya diperiksa lagi, Pak, untuk menunggu giliran masuk ruang operasi itu harus selama 3 hari lagi. Saya diperiksa, Pak, tetap Bapak bermasalah jantungnya, harus masuk ruang operasi. Saya diantar istri saya di luar. Apa yang terjadi, saudara? Saya telah 1 jam, saya selesai. Sudah selesai, Pak, silakan dipakai bajunya. Kan lewat kaki saya, saudara, untuk dipasang selang pembuluh darah itu lewat kaki, untuk dimasukkan ring itu lewat kaki. Tapi saya tanya, sudah selesai, Dok? Pak, oh terima kasih, Dok. Terus saya tanya, berapa ring, Dok, yang dipasang? Seperti yang saya katakan, kadang-kadang ada 1, ada 2 sekali pasang. Dia tidak jawab, dia hanya berkata, Bapak olahraga? Enggak, Dok, tidak pernah olahraga. Batin saya olahraga itu makan, Pak, olahraga saya tidak pernah olahraga. Tidak pernah olahraga. Terus Bapak merokok? Iya, Dok, dulu merokok saya 1 hari 2 sampai 3 Pak. Tapi sudah lama saya berhenti, Dok. Sudah 15 tahun saya berhenti ya. Kenapa, Dok? Ini saya evaluasi dengan beberapa dokter, hasilnya ditunjukkan. Ini CD-nya Bapak pulang, ini hasilnya. Gimana, Dok? Bapak tidak perlu pasang ring. Amin. Dan saya tanya, saya pasang ring berapa? Bapak tidak perlu pasang ring. Amin. Pembuluh darah Bapak seperti pembuluh darah anak muda. Yes. Gak ada sumbatan sama sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak pulang sampai hari ini, COVID sampai hari ini, gak pernah sakit. Saya sehat, saya baik. Amin. Amin. Perkatakan, saya sehat, saya diberkati. Amin. Amin. Saya sehat, saya diberkati. Amin. Amin. Aku dibolehkan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari sejak berkati malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari sejak berkati malam aku diberkati. Amin. Itu yang harus diucapkan setiap hari. Yes. Jangan piye apus kok jangan-jangan gini orang itu tidak beriman. Kalau sepanjang hari kita itu pagi hari kita doa, Tuhan terima kasih hari ini aku bangun pagi, hari ini aku diberkati, apa yang kau ucapkan itu terjadi. Amin. Itu saudara, baca Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak digenapi, semua tergenapi. Amin.
dari segala yang baik. Jadi Tuhan menjadikan kepada Israel juga kepada kita apa yang baik pasti digenapi. 1, 2, 3 kita baca. Dari Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Sama. Sekarang Israel diganti hidupku. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada hidupku tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Amin. Tepuk tangan. Itu janji Tuhan kepada orang Israel juga kepada kita. Amin. Dan orang Israel menjadi orang yang luar biasa. Goliat dikalahkan. Kenapa? Daud memperkatakan firman. Percaya orang Israel diberkati, bisa menaklukkan diriku, bisa melewati semua masalah karena Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan semua tergenapi. Yes. Karena Israel percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Apa yang hari ini diberi pergumulan? Yang ketiga tadi iman yang dijawab Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yang keempat, yang terakhir, iman yang merubah segalanya. Amin. Pergilah, imanmu telah berubah. Bukan iman orang lain, imanmu. Hari ini pergilah, pulanglah. Imanmu, doamu itu yang menyelamatkanmu. Amin. Amin. Pergi pulang dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan pasti Tuhan menjawab, pasti terjadi. Bukan mukjizat yang menimbulkan iman, tapi imanlah yang mendatangkan mukjizat. Yes. Sekali lagi, bukan mukjizat yang menimbulkan iman, yang mendatangkan iman, tapi iman yang mendatangkan mukjizat. Jadi saudara saya harus beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh, dan Tuhan sanggup merubah segalanya. Yes. Orang buta yang dulu mengemis kemana-mana, tidak dihargai sesamanya, tapi setelah bertemu Tuhan, beriman kepada Tuhan, berubah. Amin. Amin. Berubah. Hari ini apa yang menjadi pergumulan, menjadi doamu? Kalau saudara bertemu Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti segalanya berubah. Apa yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Dan Yesus memuji iman Bartimeus. Pergilah, imanmu yang telah menyelamatkan. Saudara, hari ini kalau ada keraguan di hatimu tentang Yesus, tentang firman, tentang janji Tuhan, hilangkan supaya pikiran itu tidak ada dalam hidupmu. Kalau kekhawatiran, ketakutan mengetuk pintu, bukalah dengan iman, maka dia akan lari. Waktu kekhawatiran mengetuk hatimu, ketakutan mengetuk hatimu, jangan buka pintu, terus silakan masuk, saudara akan tenggelam, saudara akan mati. Tapi kalau saudara buka pintu dengan imanmu, maka takut, khawatir itu akan lari. Amin. Karena iman itu lebih dari segalanya. Iman itu lebih dari segalanya. Makanya Tuhan berkata, akulah pintu, akulah pintu, akulah pintu. Makanya Dia ingin supaya kita membuka pintu iman di dalam nama Yesus dan mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran. Kalau hari ini engkau ada kekhawatiran, hari ini engkau ada ketakutan, perkatakan dalam nama Yesus, aku tidak takut. Amin. Amin. Katakan dalam nama Yesus, aku tidak takut. Dalam nama Yesus, aku tidak khawatir. Segala masalahku, segala persoalanku, dalam nama Yesus, ada jalan keluar. Aku masih menang. Saya menang. Amin. Pasti, pasti. Yang dibutuhkan adalah iman. Iman. Seberapa iman
itu yang akan menjawab doa, yang merespon Tuhan untuk menjawab segala seruan. Saya buktikan dengan kenal saya banyak sekali. Bahkan saya pernah mau mati sampai di pena. 5 bulan saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja, harus pakai kursi roda. Dengan memperkatakan iman, aku sembuh, aku percaya mujizat dalam nama Yesus. Kalau saudara imanmu sebesar biji sawi saja, sanggup memindahkan gunung. Dan Tuhan menunggu hari ini. Apa seberapa imanmu yang engkau katakan pada Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, membuat mujizat dalam hidup. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan memelihara hidup. Waktu kekhawatiran dan masuk, berkatakan, Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Itu firman. Kekhawatiran membuka pintu, bukalah dengan pintu iman, maka dia akan lari. Waktu takut mengetuk pintu, bukalah pintu iman. Aku tidak takut, karena Tuhan menyertaiku. Itu jadi Tuhan, janganlah kamu takut, sebab aku menyertaimu. Firman Tuhan, Yohanes 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertaimu. Jangan bimbang, sebab ini aku Allahmu. Aku akan meneguhkan kau, bahkan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku, membawa kepada kemenangan. Amin. Amin. Kalau saudara percaya Tuhan, jangan takut. Kalau hari ini kekhawatiran datang, Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir, jangan takut. Hari ini imanmu lah yang akan membawa kemenangan jawaban atas doa-doamu. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Bagi Tuhan tak ada mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kalau hari ini saudara ingin didoakan, saya akan mendoakan saudara. Silakan maju di depan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan sanggup menjawab segala seruan doamu. Bagi Tuhan, katakan. Silakan maju. Yang ingin didoakan, Tuhan masih menjawab doa kamu. Tuhan masih merespon atas segala pergumulanmu. Jangan takut, jangan khawatir. Mari, Tuhan sanggup menjawab doamu. Maju, maju, Pak. Maju, silakan. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan.
tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu, menjadi pergumulanmu, menjadi doamu, menjadi kerinduanmu, Tuhan tahu. Jangan pernah meragukan Tuhan. Perkatakan dengan iman, aku ditolong Tuhan. Doaku dijawab Tuhan. Saatnya pasti terjadi. Percayai. Jangan pernah cemburu berseru memanggil nama Tuhan. Yesus berkuasa atas hidup. Terima kasih Bapa. Hari ini Abang terasa saya menyampaikan kebenaran itu. Bila firman Tuhan, dia bertumbuh berakar berbuah dalam kehidupan setiap kami. Kami pulang membawa kemenangan sukacita baru. Aku percaya jawaban setiap kami, doa-doa kami Tuhan dijawab Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan gereja di tempat ini, keluarga kami dan juga diberkati. Menjadi gereja yang dasar, pelayanannya diberkati dan jemaatnya semakin bertumbuh semakin dasar kuat ya Tuhan. Banyak jiwa bertekuk lutut datang di tempat ini mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan kemuliaan Tuhan terjadi, keajaiban terjadi atas hamba-Mu dan pelayanannya. Jemaat-Mu pulang Tuhan, sebentar kemenangan sukacita, pembaruan iman ada dalam hidup setiap mereka. Sehingga mereka pulang membawa sukacita kemenangan, bahwa doa dengan iman pasti dijawab Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, sama-sama katakan. Amin. Serahkan kepada